Oke guys, kembali lagi kita trading tuh. Nah mantap, ini kita dapat momen kembali baru buka. Kita tunggu aja, langsung nanti kita open posisi. Ini mumpung bagus untuk candlenya ya. Kita lihat untuk indikatornya nanti. Oke, kita open buy di sini. Kenapa kita open buy? Jadi untuk lengkungan garis rata-ratanya itu ke atas ya, dan untuk MACD nya pun sudah bersilangan guys. Jadi dia bersilang, untuk merahnya udah di bawah, jadi kita buy. Jadi kita di sini memperhatikan dari beberapa alat bantu ya untuk indikatornya. Jadi tidak berpatokan dari candle saja dan juga tidak berpatokan dari indikator saja. Profit ya guys, kita kasih buy lagi, kita buy lagi. Kenapa? Karena saya melihat untuk garis rata-ratanya itu melengkung ke atas ya saat pergerakan di detik 0 tadi, dan untuk MACD nya pun mulai agak melebar. Untuk merahnya sama putihnya itu jaraknya mulai melebar ya, jadi saya open buy. Jadi untuk cara trading di binomo ini guys, kita harus memperhatikan tren, kita harus memperhatikan candlestick, kita memperhatikan alat atau indikatornya gitu. Oke, profit kembali guys. Oke, di sini kita akan open buy lagi ya guys. Kita akan open buy. Nah, kenapa saya open buy di sini? Karena untuk candlesticknya dia itu di atasnya datar dan ada sumbu di bawahnya yang kecil ya. Walaupun untuk garis rata-ratanya dia melengkung ke bawah, tapi untuk MACD nya dia masih datar. Maksudnya jarak merah dan putihnya itu masih sejajar seperti yang sebelumnya, dan begitu pula dia udah menyentuh titik parabolik atasnya itu, jadi paraboliknya sudah pindah ke bawah ya guys ya. Makanya saya tadi open buy lagi. Dan profit kembali guys. Nah, di sini untuk lengkungannya masih datar MACD nya dan garis rata-rata, jadi kita tunggu dulu. Dan disitu terjadi doji pula ya guys ya, karena ada doji ya memang lebih baik untuk tidak open posisi terlebih dahulu. Kita tunggu untuk candle yang berikutnya. Masih kuat untuk ke atas, jadi kita open buy kembali ya guys. Nah, kenapa saya open buy? Satu, untuk candlenya menunjukkan masih akan ke atas, didukung untuk garis rata-rata itu melengkung ke atas ya guys, melengkungnya agak jauh.
Dan untuk MACD nya pun juga kelihatan melebar untuk jarak putih dan merahnya ya guys, dengan merah di bawah, makanya saya open buy kembali. Oke, profit kembali ya guys. Jadi untuk kali ini kita tunggu dulu, kita lihat tren dulu ya guys. Saya sih masih naik, tapi sudah mulai menyempit di sini untuk jaraknya. Oh, tapi di sini paraboliknya juga udah mulai melebar kembali ya jaraknya. Kita tunggu lagi di detik akhir. Kita lihat untuk candle dan indikatornya untuk menentukan open posisi. Oke, melengkung ke bawah, jadi kita sell di sini guys. Kita sell karena untuk garis rata-ratanya itu melengkung ke bawah ya, jadi dia berbelok menunjukkan untuk ke bawah. Dan untuk MACD nya pun dia mendatar, untuk jarak dari yang sebelumnya masih datar sama. Begitu pula untuk candle sebelumnya hijau dengan sumbu di atas, makanya kita sell di situ. Jadi begitulah cara trading di binomo ya guys ya. Dan tadi saya mulai trading dengan modal 1 juta guys, dan sekarang udah menjadi 4 juta lebih. Begitu pula nanti saat profit ini udah mencapai sekitar 7 jutaan ya. Oke, profit dan sudah menjadi 7 juta guys. Jadi untuk tradingnya saya cukupkan sekian. Jadi begitulah untuk cara trading di binomo guys. Kita harus melihat dari candle, dari tren, dan dari indikatornya. Jadi kita harus tetap belajar menganalisa dari ketiganya. Satu dari candle, kedua dari indikator, dan ketiga dari trennya guys. Begitulah cara trading di binomo. Salam profit, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys. Sampai ketemu di video berikutnya, dan cara-caranya yang akan saya kasih tahu ke Anda semuanya. Jadi terima kasih dan salam profit.